Bahkan ya itu Om, rambutnya Mbak Kunti itu waktu itu saya tarik banget. Saya ingat banget kaki saya itu nahan lehernya Mbak Kunti itu saya sampai gini-gini. Kayak maksud saya hari ini saya senang gitu loh. Tapi saya nyesel ya. Saya bilang, kamu akan kehilangan hal yang membahagiakan selamanya. Aduh, terus? Besoknya anaknya Bapak itu meninggal. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Kali ini ada tamu spesial. Kita bisa bilang spesial karena jarang-jarang ada narasumber yang begini. Selamat datang, ada Mas Yoga. Ya, terima kasih Om. Selamat siang. Sudah diundang di sini. Iya. Mas Yoga, beliau ini adalah seseorang yang biasa saja, tetapi saya mendapatkan gambaran beliau ini adalah seorang indigo. Bagaimana sih seputar keindigoan beliau? Kita akan lebih lanjut ngobrol lagi ya. Oke. Jumpa dengan Mas Yoga. Enggak. Kabarnya gimana Mas Yoga? Kabar baik. Baik ya. Yo. Mas Yoga ini merasa memiliki apa ya, intuisi sebagai seorang indigo itu sejak kapan nih? Kalau bisa diceritakan. Iya, mungkin kalau saya ingat dari sejak kapannya mungkin sudah dari kecil ya Om ya, mungkin dari SD saya sudah mulai merasa sih Om. Maksudnya ada kejadian-kejadian yang saya alami, mungkin yang orang lain mungkin akan sulit percaya ya dengan apa yang saya alami. Itu sih Om, seperti itu. Seperti apa itu yang bisa kita bilang beda itu? Jadi saya dari kecil itu sering sekali ya kalau misalnya saya tidur, saya sering banget ada suara perempuan Om. Suara perempuan yang bukan hanya suara perempuan ya Om, tapi seperti suara orang laki-laki dewasa yang tertawa terbahak-bahak gitu kan Om ya. Suaranya itu seperti dekat sekali di telinga gitu. Saya sering sekali tanya ke orang tua saya, itu siapa yang ketawa gitu. Betul. Akhirnya saya sampai, karena saya masih SD itu saya sampai nggak berani tidur. Saya bahkan tidur sama kakak saya pun saya masih ketakutan Om, karena saya selalu mendengar suara itu kan gitu. Nah terus ya itulah Om. Kemudian agak lama lagi, ketika saya tidur, saya belum sepenuhnya menutup mata ya Om ya. Saya belum sepenuhnya menutup mata. Tiba-tiba entah bagaimana saya merasa ada di luar rumah. Gitu Om. Badan saya ada di dalam, tapi saya merasa ada di luar rumah. Gitu. Jadi saya bisa ngelihat ada apa yang ada di luar rumah gitu loh. Di luar rumah saya gitu. Itu yang bisa disebut astral projection atau Roko Sukmo begitu ya? Saya kurang tahu sih Om ya. Pokoknya cuma kata orang seperti itu. Roh kita keluar ya? Nah, saya rasanya seperti itu. Ngelihat badan kita? Nah, saat itu saya belum Om. Belum. Okay. Saya tiba-tiba aja kayak langsung begitu saya tidur sebentar gitu, saya baru mau siap-siap tidur, tiba-tiba saya langsung set gitu loh Om. Tiba-tiba saya ada di luar, saya melihat gitu. Di situ saya melihat ada mbak-mbak gitu ya Om ya. Saya nyebutnya itu mbak-mbak. Saya bilangnya mbak-mbak. Serem banget Om. Memang serem banget saya di situ. Saya melihat itu yang benar-benar saya ketakutan kan. Nah di situ saya mulai nangis kalau saya mau tidur karena saya nggak berani. Saya masih kecil sekali. Bapak dan ibu saya nggak percaya kalau saya melihat seperti itu kan. Dan bahkan saya ya sempatlah mungkin karena bapak saya udah kok dianggapnya saya pengecut banget atau apa, saya takut mau tidur aja kok takut gitu kan. Ya itulah seperti itu. Nah terus saya ingat saya SD kelas 5 ya. Saya SD kelas 5 saya sakit. Jadi
di rumah sakit saya sakit tipes yang saya benar-benar kondisinya saya tidak bisa jalan. Tipes pada saat itu, oke. Jadi 2 atau 3 hari saya tidak bisa jalan karena lemas sekali kan Om ya. Nah terus di rumah sakit saya mengalami suatu hal yang benar-benar aneh. Oke. Jadi saya melihat diri saya sendiri terbaring di rumah sakit. Tapi lingkungan rumah sakit itu benar-benar sepi banget, nggak ada siapapun. Saya cuma jalan di lorong rumah sakit waktu itu. Saya dirawatnya di sana. Saya jalan ke rumah sakit, di lorong rumah sakit itu benar-benar sepi. Di ujung lorong, ketika saya mau beberapa meter ya menuju ujung lorong, saya melihat juga ada 1 atau 2 orang yang mau menuju lorong yang sama nih ke arah lorong itu. Cuma ketika saya udah kayak mau masuk ke pintunya, itu ada orang yang besar sekali. Yang orang itu boleh yang bersama saya itu ada yang sudah langsung lewat saja. Ketika saya mau masuk, saya dibilang kamu belum boleh masuk. Nah seperti itu. Oh, gitu ceritanya. Oh kenapa? Saya bilang gitu. Kenapa saya belum boleh masuk? Karena emang ada apa di sana gitu kan. Udah kamu nggak boleh masuk gitu. Dan bahkan saya dimarahin sama orang itu, yang besar sekali itu kan. Nah di situ saya didatengin sama kakek-kakek yang duduk di atas bunga teratai gitu. Duduk di atas Bunga teratai. Melayang begitu. Yang saya lihat adalah itu kakek saya Om. Yang saya lihat itu kakek saya. Saya manggilnya kan, saya manggilnya Peka. Kak, kok di sini? Iya mau jemput kamu. Gitu. Gitu. Saya dipanggil sama kakek saya dikasih, kalau orang Bali bilangnya tirta ya Om ya, dikasih Air tirta itu, air suci ya. Begitu saya dikasih tirta yang ketiga kali kan, 1, 2, 3. Begitu yang ketiga saya langsung masuk lagi ke badan saya kayak gitu. Kira-kira tadi itu yang lewat ruh-ruh kali ya, yang barengan tadi ya. Saat itu saya mungkin ya Om ya, karena saat itu saya nggak begitu aware dengan hal yang seperti itu. Jadi ya kalau sekarang mungkin ya setelah saya sedikit banyak ini bisa dianggap begitu. Mungkin itu roh yang masuk juga ke alam sana, mungkin seperti itu. Lagi migrasi itu cerita. Perpindahan. Gitu. Oke, berarti tetapi yang pertama tadi yang keluar ketemu mbak-mbak apa segala macam itu umur berapaan itu? Lebih muda lagi, lebih kecil lagi? Iya, saya sekitar kelas SD kelas 3 ya Om ya. Saya SD kelas 3. Terus ya seperti itu Om. Gitu ya. Oke. Terus kepakaan dengan itu kita anggap dimensi yang lain ya. Bener nggak? Itu adalah dimensi lain. Kehidupan itu adalah dimensi lain. Mereka itu. Kita anggap seperti itu ya. Nah, kepekaan terhadap itu secara otomatis ada terus atau muncul kadang-kadang itu? Kalau ada terus sih enggak ya Om. Cuma enggak, ya. Tapi kalau menurut saya pada saat itu saya sering ya Om ya. Walaupun mungkin tidak tiap hari dan tidak setiap jam saya bisa setiap saat, enggak, tidak setiap saat. Cuma buat saya dengan yang saya alamin itu, menurut saya itu sudah keseringan dan mengganggu saya sih, jadinya seperti itu ya, gitu. Tidak seperti anak-anak yang lain, mereka tidak terganggu dengan kehadiran alam itu, dimensi itu ya. Iya Om. Oke, wow. Ini apalagi yang khususnya dengan mbak-mbak ya Om ya, karena saya lanjut ya Om sama yang iya dong, boleh. Jadi waktu yang mulai SMP, ketika saya sudah mulai dewasa ya Om ya, udah mulai akil balik lah istilahnya ya Om ya, bahasanya ya. Nah di situ saya benar-benar si mbak-mbak ini kayaknya intens banget ngedeketin saya. Jadi saya dideketin sama mbak-mbakan gitu. Mbak K ya? Iya kayak gitu. Jadi sebelah rumah saya dulu ada pohon pete Om. Oke. Hanya satu-satunya pohon pete karena tanaman yang lain adalah tanaman jagung. Itu dulu ada besar nggak sih pohon pete itu? Pohon petenya nggak begitu besar, begitu besar. Cuma saya tahu gitu di situ ada apa itu saya tahu gitu kan Om. Malam-malam selalu cekikikan dulu Om, ketawa dulu. Oke. Gitu kan. Lama-kelamaan kok semakin berani, semakin ngedeketin ke arah kamar saya gitu loh. Lama-kelamaan seperti itu. Terus semakin berani, nah itu
Saya masih mengalami itu, masih tidur, terus tiba-tiba saya keluar sendiri di luar rumah dan semakin berani kayak mengajak berantem gitu ya Om ya. Ngajak berantem seperti itu kan. Saya dikejar-kejar Om. Saya dikejar-kejar terus iya itu Om. Saya jadi saya sering ketakutan, mau tidur aja saya takut, mau tidur saya takut. Bangun tidur saya kecapean. Kayak gitu Om. Jadi sekolah itu kayak nggak pernah fit. Nggak pernah fit, rasanya lesu terus gitu kan. Karena istirahat kurang. Iya. Nah, akhirnya saya harus berani. Karena orang tua pun saat itu, kamu jangan takut gitu kan, kan orang cuma bisa ngomong ya Om ya. Iya. Gitu kan. Kita yang ngalamin. Takut sih gitu aja gitu, nggak ada yang kayak gitu kan gitu sih Om biasanya. Kalau kita cerita kan gitu, nggak ada yang gitu kan. Kamu nggak boleh takut, harus berani. Ya karena mungkin mereka nggak bisa ngeliat apa yang saya lihat, mereka tidak merasakan apa yang saya rasakan dan tidak mengalami apa yang saya alami. Kan seperti itu. Saya stres menurut saya ya Om ya. Karena saya kurang tidur Om. Ya Om bayangin saya usia SMP, saya butuh waktu tidur juga lebih banyak ya Om ya gitu kan. Saya tidak bisa tidur. Kayak gitu, saya bangun selalu saya kecapean. Saya di sekolah juga sering juga ketiduran gitu kan Om, gitu. Nah, Mbak K-nya itu dengan penampilan yang hancur atau bagaimana? Atau cantik? Enggak. Hancur. Kalau di film itu bajunya putih, banyak kan bajunya putih gitu ya Om ya, bersih gitu. Tapi sebenarnya enggak, bajunya tuh kayak kain kafan tapi yang sudah kotor gitu loh sama tanah itu. Kayak kain kafan gitu. Bukan rok. Maksudnya? Bajunya rok tetap. Rok. Gaun gitu. Enggak Om, kayak baju kain kafan gitu sih Om. Kalau yang saya lihat ya Om yang tampilannya dia seperti nggak ada bentuknya, pokoknya kain aja gitu. Kain aja seperti itu gitu. Memang rambutnya panjang sekali, kukunya tuh panjang-panjang ya Om ya gitu. Itu sering duduk itu kayak di kalau di pohon itu suka duduk aja gitu Om. Suka duduk kalau di pohon pisang tuh tangan si Mbak K itu suka daun pisang tuh suka digini-giniin itu loh Om. Suka dipakai kukunya gitu. Mungkin kalau ngelihat kenapa daun pisang itu kok kayak ada yang daunnya bagus mulus. Tapi sebelah sini tuh kayak ada yang sobek-sobek gitu. Kadang-kadang itu bisa jadi. Kerjaan yang Mbak K mungkin seperti itu sih Om. Nah, oke. Setelah itu bisa menguasai diri Pak, menerima keadaan itu. Itu sejak kapan? Sudah nerima deh ini, nggak perlu dibantah, nggak perlu dilawan, terima kondisi ini. Iya. Itu umur berapa itu kira-kira itu? Kalau sudah menerima sih saya mungkin sudah nggak ada perlawanan lagi deh. Sudah nggak ada perlawanan lagi ya Om ya. Ya itu dari SMP itu Om yang saya bilang tadi, saya harus memberanikan diri saya karena saya nggak mau dong ketakutan terus kayak gini kan gitu Om. Akhirnya ketika yang terakhir kali saya tidur, saya ngerasa saya ada di luar. Kembali lagi saya didatengin oleh Mbak K itu. Di situ saya nggak mau lagi lari karena dia selalu ngejar kan Om ya. Saya lawan gitu loh Om. Saya baca doa saya, dia ngikutin gitu Om. Saya kaget kan di situ kan, beneran nih bisa ngikutin kan gitu kan. Dan yang terakhir adalah saya cuma bilang, ya Tuhan, yang bertanggung jawab, maksudnya yang memiliki saya adalah dirimu, gitu loh. Yang saya bertanggung jawab penuh atas diri saya, namun semua yang terjadi atas diri saya adalah atas kehendak-Mu. Mantap. Saya nggak mau seperti ini, saya nggak mau ketakutan terus seperti ini. Saya harus bisa melawan makhluk ini, gitu Om. Di situ saya benar-benar memang saya berantem Om. Saya berantem. Waktu itu saya nggak tahu gimana, pokoknya itulah yang saya alami. Saya ngerasain kukunya si Mbak K itu saya patahin, gitu Om, beneran. Itu kukunya Mbak K saya patahin, dan memang ketika saya bangun tidur itu memang badan saya sakit-sakit semua karena kayak memang abis orang berantem gitu loh Om. Gitu. Wow. Itu baru kayak di mimpi ya Om ya. Nah, baru dari sini dulu deh kita di SMP, masa saya di SMP kan gitu. Sudah memutuskan saya harus berani begitu. Jadi sampai ribut, berantem, patahin kuku, jambak-jambakan, gitu. Bahkan ya itu Om, rambutnya Mbak Kunti itu waktu itu saya tarik banget. Saya ingat banget,
kaki saya itu nahan lehernya Mbak Kunti itu saya sampai gini-gini. Kayak gitu. Beneran, karena saya ngerasa sudah tersiksa banget Om, karena dari SD dan sampai baru SMP ini saya baru kayak berani banget saya harus ini gitu. Jadi sekarang saya kalau ada suara Kunti atau apa saya nggak ngerasa takut. Cuma memang tetap ada rasa merinding gitu ya Om. Kalau misalnya ada suara Kunti tetap ada ngerasa merinding, tapi saya nggak mau takut gitu loh. Oke. Itu Kunti nggak ada perlawanan? Ngelawan Om. Ngelawan. Cuma nggak tahu, saya kayak ngedapat kekuatan aja gitu kan Om. Oh iya. Wih, keren juga ini. Oke. Nah, terus hingga sekarang ini peristiwa-peristiwa itu masih bermunculan dong. Dari SMP sih Om. Dari SMP itu sudah mulai bermunculan yang di SD, SMP itu saya ngalamin kejadian yang sama. Saya nggak tahu apakah itu cuma sekedar kebetulan, saya nggak tahu. Cuma menurut saya kayak gitu tuh saya ngerasa suka ngerasa aneh ya. Kenapa saya ngalamin hal seperti ini? Contohnya kayak kalau saya ngerasa sakit hati sama orang, kayak contohnya seperti itu ya. Saya tidak nyumpain, sekali lagi saya tidak nyumpain, saya tidak ada bermaksud jelek, cuma entah kenapa kayak nggak sadar gitu Om. Kalau saya ngerasa sakit hati sama orang, ketika saya bilang orang ini, kamu jahat banget sih gitu kan, gitu kan Om. Tapi ini hanya berlaku ketika saya benar-benar kayak bahasanya kayak dizolimi gitu ya Om ya. Itu saya langsung kayak dari dalam diri saya tuh saya ngomong tuh, kok kamu jahat banget ya kayak gini gitu. Kamu pasti akan dapat balasan. Kamu pasti bakal sakit gitu loh, lebih sakit dari saya gitu. Entah yang teman saya itu apalah, mungkin jatuh kepalanya bocor atau apa habis dari situ gitu kan, nggak lama dari situ. Terus di SMP mungkin nanti teman-teman saya ada yang nonton ini ya, waktu SMP saya pernah SMP kelas 1 itu ngalamin. Yang ribut itu teman-teman saya di kelas. Saat itu gurunya sedang tidak ada guru. Yang ribut itu teman-teman saya. Saya nyatet gitu kan Om. Saya nyatet aja, saya cuma nyatet kerjain APS ceritanya. Yang ribut teman-teman saya, tapi guru BK datang, guru BP datang. Ya memang dia ngelihatnya kayak satu kelas ini ribut banget. Tapi yang digebukin itu sampai semuanya. Saya tanya, guru saya nanya ke saya, tuh kamu tuh gimana ini? Pak, saya nggak ribut loh Pak, saya ngejawab. Saya memang ngejawab, karena saya memang begitu Om. Kalau saya nggak salah, saya nggak mau dong dihukum. Saya nggak ada salah kok gitu kan. Saya nanya, kenapa Pak kok saya juga ikut dihukum? Saya bilang gitu. Saya ini nyatet loh Pak, saya ini ngerjain tugas loh, saya bilang gitu. Kamu gak usah alasan, saya dipukul sama guru saya. Dan saya tuh orangnya begitu, ketika saya nggak melakukan kesalahan tapi saya dihukum, terus saya mungkin mendapat perlakuan yang nggak menyenangkan di depan orang, di depan orang tuh kayak menjadi apa ya buat saya, hal yang sangat menyakitkan buat saya gitu Om ya. Iya. Di situ saya marah lagi, marah banget semarah-marahnya. Dan di situ saya bilang saya nyesel sebenarnya. Tapi saya nggak tahu, saya nggak bisa kontrol ya. Terlontar sumpah. Saya bilang, kamu nyakitin saya, kayak gitu. Saya yang harusnya seneng hari ini, karena waktu itu saya ada momen apa ya sama bakal maksud saya hari ini saya seneng gitu loh. Tapi saya nyesel ya. Saya bilang, kamu akan kehilangan hal yang membahagiakan selamanya. Aduh, terus besoknya anaknya bapak itu meninggal. Tapi saya nggak tahu itu mungkin hanya kebetulan. Mudah-mudahan itu hanya kebetulan ya Om. Mudah-mudahan hanya kebetulan. Itu sih Om. Terus sampai berikutnya gitu. Makanya saya nggak mau. Saya sekarang punya anak, saya nggak mau. Saya marah, saya apa. Sekarang saya lebih nggak apa-apa. Saya cerewet mulut saya. Tapi jangan sampai ketika saya marah saya diem. Saya takut seperti itu. Kalau saya sudah marah, yang benar-benar marah, saya diem. Karena yang ngomong bukan saya, nanti saya takutnya seperti itu. Tapi lebih dari di dalam saya yang ngomong gitu. Itu yang saya takut. Ngeri loh. Saya takutnya seperti itu. Itu seperti apa sih, pahit lidah itu ya berarti ya. Kata orang seperti itu ya. Itu nggak bisa dikontrol dong. Di luar kendali kita kan? Enggak, saya nggak tahu gitu Om. Karena pada saat saya marah, benar-benar marah, saya ngerasa kayak ada juga yang marah selain saya gitu. Gitu. Kira-kira siapa itu? Nah,
Kalau itu siapa? Itu juga masa waktu saya peralihan mungkin dari anak-anak menuju remaja ya Om ya. Itu sekali lagi tuh di mimpi. Di mimpi itu saya didatengin sama ibu-ibu. Oke. Ibu-ibu itu ada posisinya dia berdiri di atas awan langit ya. Saya ngeliat ke atas. Kamu siapa? Saya bilang gitu. Dan dia marah karena saya nanyanya kamu siapa gitu. Kamu nggak sopan ya gitu kata dia. Kok sama dia bilang biang. Kok sama biangnya sendiri kamu manggilnya kamu gitu. Harusnya kamu nanya biang nih siapa atau siapa apa gitu saya. Terus ya saya kan nggak tahu bilang gitu. Orang posisinya ada di atas kan bilang gitu. Saya udah punya ibu gitu loh saya bilang gitu. Mungkin dia lebih jadi nambah marah. Tiba-tiba saya langsung seperti ini Om tangan saya. Dan saya langsung berlutut di depan ini. Itu nggak di luar kendali ya? Di mimpi itu ya. Nah terus dia bilang, saya ibu kamu di kehidupan kamu sebelumnya, gitu. Ceritanya seperti itu ya Om ya. Saya nggak tahu itu mimpi atau enggak, saya nggak tahu. Cuma akhirnya. Tapi itulah yang terjadi. Nah terus saya masih anggap itu mimpi lah Om, masih saat itu ya Om. Mungkin saya cuma sekedar capek atau apa saya nggak tahu. Terus mulai SMA saya mimpi sampai berhari-hari sama itu mimpinya. Mimpinya apa itu? Saya lari dikejar sama ular lebih tepatnya kayak naga, karena kalau ular kan cuma polosan gitu aja Om, lebih tepatnya kayak naga. Saya lari terus dikejar-kejar seperti itu. Dan di malam terakhir saya mimpi itu, saya lari ke arah itu posisinya ada di Bali ya Om. Saya rasanya ada di Bali, di kampung saya. Ketika saya lari di malam terakhir itu saya mimpi, saya lari, saya jatuh. Ketika saya jatuh, tangan saya langsung menggenggam. Saya larinya di pinggiran sungai. Sungai di Bali kan bebatuan gitu ya Om ya. Ketika saya jatuh, tangan saya langsung seperti ini, dan ketika saya buka tangan saya ada 3 batu, warnanya merah, biru, dan hijau. Merah, biru, dan hijau. Terus batu itu langsung terbang gitu, keluar cahaya dan masuk ke badan saya. Itu di mimpi saya seperti itu. Nah, berikutnya saya didatengin. Nah ini kali ini bukan mimpi. Saya ngerasa saya sadar. Saya tidak dalam kondisi tidur gitu ya Om ya. Tapi saya merasa mulai ada bisikan Dek, gitu kan, manggil saya Dek gitu. Saya siapa ini yang manggil saya kan gitu Om. Terus pas saya sembahyang, saya ngelihat ada sosok kakek-kakek. Dia memperkenalkan diri. Saya pengempunya kamu. Gitu. Pengempu itu apa ya? Pengempu itu yang ngomong. Ya. Saya yang nanti yang bimbing kamu deh gitu loh misalnya. Saya yang bimbing kamu. Bimbing saya gitu kan. Emang saya kenapa gitu loh di situ. Jadi sampai sekarang sih kalau misalnya saya butuh beliau ya, atau mungkin sedih atau ngerasa apa gitu kan ya, saya mau tanya tentang apa gitu. Saya lebih tentang jadi saya cukup sembahyang aja sih. Itu habis dari situ saya cuma memusatkan diri gitu kan. Kemudian hadir beliau. Hadir seperti itu. Saya di situ saya bisa nanya gitu. Kalau untuk orang tua saya di kehidupan saya sebelumnya cuma beberapa kali saja. Biang itu tadi. Biang itu. Karena ada satu proses biang itu datang rauh datang ke saya melalui tubuh saya dan beliau menyampaikan ke bapak dan ibu saya kalau titip saya seperti itu. Karena dulu katanya di kehidupan saya sebelumnya saya tidak pernah hidup lebih dari 17 tahun usia saya. Ini bagus. Gitu. Udah di atas 30 dong. Sekarang. Gitu. Wow, ini pengalaman di luar ekspektasi sebenarnya. Gila ini sih. Ya, Terus
Setelah tadi itu kemungkinan batu bukan sih yang tadi itu kakek itu? Iya, batu. Ya. 3 kan? 3. Duanya lagi? Atau memang beliau itu 3-3-nya itu atau bagaimana? Jadi naga itu, ular itu di mimpi saya itu mengelilingi badan saya. Melilit. Tangan batu itu ada di tangan saya. Batu itu kemudian bersinar dan masuk ke badan saya sih, gitu Om. Ya, kalau saya artikan mungkin saya nggak tahu ya. Kalau saya hubung-hubungkan sekarang, saya kan anak saya 3, kan gitu. Mungkin saya seperti itu ya, karena kalau dia nambah 1, beda lagi dong. Nggak tahu ya, tapi yang 3 terakhir kemarin itu sudah tutup sih Om, gitu, sudah steril istri. Gitu. Apa disengaja atau? Karena posisinya dari anak pertama itu semua lahirnya sesar, jadi kan kalau yang ketiga dan kebetulan istri saya juga enggak, yang ketiga semuanya sesar. Jadi dokter tidak menyarankan untuk seperti itu untuk hamil lagi. Gitu. Jadi kita juga memang ngambil keputusan untuk steril. Ya karena situasi itu juga sama dengan situasi. Ini kalau kita menghubung-hubungkan, tapi mudah-mudahan sih nggak kayak gitu. Cuma ya bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Gitu. Wow. Terus aku boleh nanya yang serem-serem kan? Yang paling menegangkan selama setelah peristiwa yang awal-awal tadi itu, ada nggak yang belakangan ini terjadi? Belakangan ini terjadi, ya, yang mistis banget. Didatengin sama kalau kami bilangnya ancangan. Apa itu? Ancangan itu lebih ke gimana ya? Apa ya? Saya juga kayak ngejelasinnya, saya makhluk lah Om ya, kayak makhluk, tapi dia lebih kayak pengawalnya tuh anak buahnya gitu, yang serem, biasanya serem sih ya Om ya, gitu kan, ya gitu. Tapi ada yang ancangan itu, ada yang dia lebih kayak manut gitu, ada yang memang dia mendatangi karena memang saya akan menjadi ancangannya kamu, milik kamu gitu loh. Kalau saya yang akan mungkin jadi nantinya nemenin kamu deh gitu lah, nemenin kamu atau jadi pengawalnya kamu atau khodam gitu. Ya kalau orang-orang Islam bilang khodam ya, atau apa? Khodam itu jin ya Om? Ya. Beda. Bisa jadi mungkin Om ya. Khodam itu jadi khodam itu pembantu sebenarnya, yang membantu kita. Ya khodam itu pembantu, bahasa artinya. Pembantu rumah tangga pun khodam sebenarnya. Nah, tapi khodam yang sering diartikan oleh praktisi spiritual itu biasanya yang membantu kita secara spiritual, membackup. Ya bisa jadi seperti itu. Itu tuh ya. Jadi kayak gitu. Terus. Tapi ada satu yang ternyata dia ancangan ini bukanlah ancangan saya, tapi juga ancangan, tapi lebih ke apa ya? Ancangan ini punya orang lain yang maaf mungkin kurang baik ya gitu ya Om ya. Jadi kayak nantangin gitu. Dan dia tidak bisa masuk ke dalam rumah saya gitu kan Om. Dia cuma ada di luar gitu. Tapi yang dia lihat saat itu adalah anak-anak saya. Gitu. Di situ yang saya ngerasa saya harus ngelindungin anak-anak saya kan gitu kan. Gitu. Terus apa dia lakuin? Yang saya lakuin ya secara ya itu tadi kalau orang Bali bilang itu ada skala sama niskala. Jadi secara skala itu mungkin badannya kasar kita, kalau niskala itu ininya kita ya Om ya. Di luar apa tadi kata Om, dimensi lainnya lah gitu ya. Di situ ya saya harus ngelawan. Kayak gitu. Cuma di situ saya nggak mau sampai ada lagi hal yang sama terjadi gitu. Mas Yoga melawan hal gaib yang mengancam diri sendiri ataupun keluarga itu, apakah Mas Yoga ini berlatih sesuatu, memperdalami sesuatu sehingga punya kemampuan untuk melawan itu? Enggak, saya nggak ada belajar apa-apa. Nggak ada? Saya nggak ada belajar apa-apa. Terus bisa melawannya itu hanya minta
siapa sama entah bian, entah kakek tadi atau siapa, gitu aja atau bagaimana? Iya. Minta bantuan mereka itu sama. Yang utama saya adalah Tuhan saya Ide Sayang Widi. Saya cuma pusatkan diri saya, pikiran saya itu ke Ide Sayang Widi, ke Tuhan saya, dan saya meminta bantuan saya ke biang saya, ke leluhur saya, ke pengampunya saya. Udah itu aja sih, saya cuma minta keberanian untuk melawan. Itu aja sih Om. Oh enggak, kita kan ada tuh ilmu kanuragan yang terus kemudian merapal mantra-mantra tertentu. Tapi kemudian memang yang melawannya adalah ya yang nemenin saya, yang dampingin saya seperti itu Om. Jadi lebih kayak ada yang bantu saya gitu kan, yang langsung melawannya gitu. Jadi saya hanya ngelihat dari dalam aja gitu loh, bagaimana mereka terjadinya berantem gitu kan. Gitu. Saya cuma ngeliat itu aja gitu. Oh, jadi paling nggak kita jadi seperti punya pasukan begitu ya? Kalau pasukan kayaknya banyak ya Om. Ya, tapi lebih kayak. Jadi orang hebatnya itu ada sosok hebatnya yang bisa membantu kita itu ya. Wow. Saya lebih menganggap teman ya Om. Saya nggak mau nganggap kayak pembantu gitu, enggak. Kodam atau apa bukan. Nah kan tadi siapa yang datang itu kan kodam tadi itu kan. Apa itu namanya tadi? Ancangan. Nah, ancangan tadi itu kan anggaplah kita istilah itu ya khodam milik orang, tapi kan orang lain kan gitu. Nah itu yang tadi yang membantu Mas Yoga tadi, ancangannya Mas Yoga bukan, atau memang ya itu anggap temen ya tadi pendapatnya. Jadi saya punya ancangan itu kan ada prosesnya ya Om ya. Saya punya prosesnya. Tetapi sebelum saya mengetahui saya ada proses ini gitu kan, sebenarnya ternyata saya sudah punya ancangan yang tidak saya sadari gitu Om. Gitu. Memang saya dulu sering sekali saya ngerasa ada siapa di belakang saya gitu kan. Saya sering ngerasa kok saya nggak sendirian, padahal di ruangan saya sendirian. Seperti itu. Tapi saya tidak takut. Oke. Bukan sesuatu yang saya takuti gitu, bukan. Tapi saya selalu ngerasa gitu. Kenapa kok setiap saya ada di sebuah daerah yang mungkin agak horor, agak serem gitu kan Om. Saya nggak ngerasa takut sih Om gitu loh. Karena saya nggak tahu kayak ada sesuatu di belakang saya yang selalu nemenin saya gitu kan gitu. Oke. Ya gitu. Itu apa motivasinya ancangan tadi itu mendatangi Mas Yoga itu apa? Ada masalah tak? Gimana ya? Atau ngetes ilmu mereka itu? Kalau tes kesaktian lah maksudnya. Saya juga kan ada saudara juga ya yang untuk saya konsultasi gitu kan. Karena jujur aja mungkin nanti yang nonton saya apa yang saya alami ini yang oke, saya punya kondisi seperti ini gitu. Jadi saya benar-benar apapun itu saya hubung-hubungkan itu saya nggak seperti itu gitu. Karena saya orangnya juga realistis Om. Saya orangnya realistis gitu kan. Saya nggak mau. Saya melihat itu. Saya nggak mau apa-apa itu saya harus ngubung-ngubungkan dengan ini. Saya nggak mau gitu kan. Cuma yang tadi saya cerita tadi itu cuma kita saya itu tadi yang saya bilang yang kayak saya cerita tentang saya doain nggak tahu gitu, saya sumpahin orang terus terjadi itu. Ya itu tadi kan saya masih bilang mudah-mudahan itu tidak ada hubungannya kan gitu. Betul. Karena itu ternyata setelah kita marah ada dampak di situ. Gitu. Ya, walaupun memang beberapa kali terjadi seperti itu, tapi saya tetap berharap itu bukan karena saya gitu kan. Mudah-mudahan itu hanya kebetulan belaka lah gitu. Ya itu tadi kembali lagi ya yang datang tadi itu kenapa alasannya apa? Alasannya ketika saya nanya sama saudara saya kan konsultasi juga. Jadi beberapa akan ada yang datang untuk mencoba seperti itu. Oh ya itu tadi ya tes. Sekedar dia iseng atau mungkin ya itu tadi lah tes. Saya nggak tahu.
Baik. Kalau saya bilang dia mau tes ilmu, jujur aja saya ngerasa saya nggak punya ilmu apa-apa. Nggak, pasti pihak lain merasa penasaran. Who is that? Kan begitu. Beliau kalau sekarang bisa dirasakan hadir nggak? Beliau ya yang tadi kakek tadi gitu. Nah saat ini saya itu anak saya lahir tahun 2010 ya, berarti sekarang saya jadi gini Om, ada satu proses di Bali. Waktu saya ke Bali, niatnya hanya kita tuh cuma pulang ke Bali, kita sembahyang aja deh gitu, karena kita udah lama nggak ke Bali, kita pengen sembahyang ya di pura pusatnya bapak saya kan gitu. Tapi ternyata ada satu proses yang secara tidak diduga-duga gitu, direncanakan di sanggahnya bapak saya ini, saya kerauhan. Gitu. Bisa dijelaskan kerauhan tuh? Kerauhan itu kalau orang bilang kayak kesurupan ya. Kalau saya ngeliat itu orang kesurupan itu lebih ke negatif ya, diganggu sama yang jelek-jelek gitu loh, sama setan, dedemit atau apa enggak. Kesurupan dengan kerasukan, berarti kan merasuk, rawuh, kedatangan, rawuh ya, dari kata rawuh. Gitu aja pengertiannya. Nah, jadi di situ baru dikasih tahu sama kan ada mangku yang memimpin ininya, prosesi itu. Kan pada saat saya rawuh itu Om, saya tidak sadarkan diri, posisi kepala saya langsung ke belakang, saya melihat awan itu terbuka. Oh ya? Okay. Saya ngeliat itu awan itu terbuka, dan di situ saya melihat banyak sekali kakek nenek, enggak cuma kakek nenek sih, tapi banyak orang yang melihat dari awan dari atas, dan ada beberapa yang saya kenal dan memang sudah meninggal ya. Yang saya kenal itu sudah meninggal semua, kayak kakek saya gitu kan, nenek itu peka. Terus saya lihat, saya kasih tahu, oh itu ada ini, saya bilang gitu kan. Terus di akhir saya cerita itu ada si ini gitu kan. Di situ saya rawuh, saya minta di situ saya ngasih tahu kalau saya harus ada satu proses yang harus saya jalani gitu. Nah, di proses itulah saya disebut sebagai dasaran gitu. Sebagai dasaran. Nah, jujur aja sebagai orang yang lahir besar di Lampung yang nggak begitu ya saya sama hal-hal mistis atau apa, saya agak gimana gitu kan Om, dengan panggilan seperti saya nggak terbiasa gitu. Tapi yang mengklaim itu adalah yang masyarakat yang di Bali. Karena mereka menyebutnya seperti itu ya. Gitu. Katanya sebutan itu ada dasaran, ada balian. Tapi untuk ke saya lebih ke dasaran, seperti itu sih. Gitu. Bedanya balian dengan dasaran tadi tuh? Nah, kembali lagi ya. Saya pribadi saya kurang ngerti, karena saya nggak mau nyari tahu sampai segimananya, saya nggak mau nyari tahu. Mungkin kalau balian itu yang lebih kayak ada pengobatannya gitu-gitu ya Om ya. Oke. Gitu. Kalau saya kan ketika ada orang datang, ada kondisinya permasalahan apa, saya berusaha membantu. Ada yang merauhi saya gitu kan, dan saya ngasih tahu, oh kamu karena kamu mungkin ada satu proses yang harus dijalani seperti ini, atau kamu punya kesalahan, kan kamu di rumah ada sanggah, sanggah ini seperti ini yang harusnya kamu seperti ini gitu. Kayak gitu sih Om, lebih ke sana, lebih advice, lebih ke nasihat, lebih kayak gitu. Bukan pengobatan. Nah kalau yang tadi balian ada. Kalaupun pengobatan biasanya nanti kan ada yang orang yang datang itu akan bertanya kira-kira apa obatnya, apa obatnya gitu kan. Kalau dia karena apa namanya sesuatu yang karena kesalahan nih, atau mungkin kesalahan yang dia sengaja ataupun tidak sengaja misalnya Om ya, mungkin nih mungkin dia jemur baju
di depan sanggah, di depan pura misalnya gitu, kan tuh nggak boleh Om. Ya, etikanya gitu. ya. Atau mungkin dia apa ya? Dia tidak pernah mempersembahkan sesuatu gitu yang harusnya dipersembahkan gitu kan. Ya. Gitu. Jadi disajikan gitu. Jadi mungkin yang ada di sana mungkin dia harus kasih pelajaran dikit deh gitu. Diberi bukan pelajaran, dijewer lah. Dikasih peringatan lah gitu, dikasih tahu. Iya. Oke, itu jadi ngasih gambaran. Oh ini loh. Ada situasi begini, penyebabnya adalah ini. Oke. Berarti kalau sampai benar nggak sih itu masuk kategori indigo? Tapi istilah indigo itu sendiri sepemahaman Mas Yoga seperti apa? Indigo mungkin lebih ke ketika seseorang mengalami kondisi yang tidak orang lain alami ya. Betul. Tapi yang dialami ini berhubungan dengan di luar pemahaman, di luar kebiasaan, metafisika, bukan sesuatu yang nyata atau gimana gitu ya Om ya. Dibilang bukan sesuatu yang nyata, ya karena itu yang dialamin ya, gimana ya bahasanya? Tidak kasat mata. Tidak kasat mata mungkin begitu ya. Nah, kalau nyata itu maksudnya bisa dipegang, tapi itu kan karena itu dimensinya berbeda, otomatis dengan mata telanjang nggak bisa dilihat. Berarti indigo seperti itu. Oke. Berarti Mas Yoga secara otomatis banyak yang tahu bahwa Mas Yoga memiliki sesuatu itu, banyak yang datang dong. Anggaplah itu dasaran tadi. Ya akhirnya ya kalau banyak sekali ya enggak ya. Cuma beberapa ada yang datang ke rumah gitu. Cuma lebih itu tadi sih mungkin lebih ke advice aja sih Om. Advice pastinya. Kenapa dengan kami, ada apa dengan kami gitu. Sekarang dengan apa yang dimiliki Mas Yoga saat ini, bisa menerawang sesuatu berarti ya. Menerawang. Kondisinya saya itu tadi Om. Dengan saya yaitu proses yang sudah saya lewatkan, terus kemudian saya menjadi dasaran. Di situ saya mulai sudah bisa untuk diatur ya Om ya. Jadi saya hanya ketika saya di bangunan saya sebut itu gedongan ya Om. Oke. Ketika saya di gedungan, saya pakai baju saya yang putih-putih. Ya di situ saya baru bisa. Gitu. Jadi cuma kadang-kadang memang di luar juga beberapa kali ya saya memang mengalami sesuatu lebih ke kerauhan atau didatengin apa gitu kan Om. Tapi kerauhan itu karena ya bisa saja mungkin namanya kayak leluhur datang gitu kan mau ngasih tahu, ya bisa saja kan seperti itu tanpa saya harus ini. Cuma kalau saya mau yang seperti itu lebih aman saya lakukan dari dalam gedung di ruangan yang khusus saya. Gitu. Berarti nggak bisa mau tahu-tahu tiba-tiba ada vision, tahu-tahu ngelihat sesuatu. Oh ini jangan sampai ini, kasih tahu dong ini bahaya nih, ada sesuatu. Kalau seperti itu ya memang itu saya lebih kayak gimana ya, saya nggak bisa orang datang ke saya terus nanya di luar saya ada di gedung ya tidak bisa orang tiba-tiba datang ke saya langsung ini bagaimana terus saya langsung bisa jawab. Itu nggak bisa ya? Saya nggak yang kayak gitu. Cuma ya ketika saya memang kondisi saya, kan saya juga kerja nih Om. Kalau saya sedang tidak mumet, sedang tidak apa, terus kemudian ada orang datang, kira-kira gimana ini ya, kok ini seperti ini gitu kan. Ya secara ini saja saya langsung gitu loh Om. Langsung yang kamu begini gitu kan Om. Cuma yang saya jawab adalah kebanyakan untuk maaf ya untuk yang orang Bali ya, yang agamanya Hindu ya, karena lebih ke sana aja sih gitu. Baik. Karena biasanya kalau yang non Hindu kan lebih nggak gini ya, biasanya nggak itu mempercayai. Namanya juga keyakinan ya. Iya, baik.
Oke. Nah, kalau di sini gimana nih? Ya iseng-iseng aja. Kalau di sini di rumah Om, di rumah Om di belakang, di belakang ada. Terus di samping sini ada. Tapi bukan sesuatu yang mengganggu. Bukan negatif. Enggak, saya nggak ngerasa itu negatif. Ketika saya masuk ke sini pun saya ngerasa vibe-nya bagus gitu loh. Serius? Saya ngerasanya bagus gitu. Dulu begini, aku cerita sedikitnya. Ada teman saya orang Bali juga, istrinya orang Bandung sih. Waktu itu sofa ini masih ada di sini, CCTV kan di situ. Maaf, pada saat itu kerasukan. Kerasukan, kayak apa ya, bingung saya. Kerasukan, dia kayak gemeteran aja. Mah, kenapa kamu? Itu yang di luar mau minta nyuruh saya keluar. Jadi orang itu, ibu itu, disuruh keluar karena yang ada di luar ini nggak bisa ke dalam, mau menyampaikan sesuatu sama tuan rumahnya. Begitu katanya. Loh kenapa? Saya nggak mau loh. Tapi saya dipaksa untuk ditarik suruh keluar. Ada apa? Nggak tahu, dia mau nitip sesuatu katanya, mau nyampein sesuatu. Itu loh. Kalau kayak gitu yang dialami ibu itu saya juga pernah ngalamin gitu ya Om. Ya, biasanya juga saya ngalamin gitu kalau ketika saya jadi dasarannya. Ya biasanya karena ada yang mau disampaikan gitu kan Om. Jadi kan dia tidak bisa dong menyampaikan secara langsung kepada orang yang tidak ada kemampuan gitu kan. Itu. Jadi dia harus melalui mediator, melalui perantara. Jadi ya mungkin dia mau menyampaikan sesuatu kepada Om gitu. Tapi nggak tahu apa yang mau disampaikan. Karena dia menolak. Karena dia menolak ya, ibunya menolak. Ibu itu menolak. Nggak mau saya. Sampai karena kesurupannya nggak udah. Ya udah. Suaminya ngajak, ya udah kita pulang. Pintu kan jalurnya lurus, terus ke sana. Dia nggak ke kiri. Jadi bilang kan di sini pojok kiri. Dia ke kiri tuh. Lu ngapain kamu sini? Enggak, aku disuruh ke sana. gitu ya. Tapi tidak negatif ya. Nggak ngerasa ada yang ini. Oke, Mas Yoga kayaknya kalau memang ada kesempatan lagi kita bisa sambung lagi hal-hal yang lebih seru lagi, Mas Yoga. Ya. Boleh ya? Boleh banget. Saat ini saya rasa cukup menggambarkan situasi yang gila sih ini. Ya. Saya sih nggak gini Om, karena itu tadi yang sudah saya sampaikan, nggak yang apa-apa mau saya pikirkan, saya arahkan ke sana, enggak. Saya berusaha untuk ya itu tadi, karena saya di kantor juga kan sudah capek lah, sudah apa gitu kan Om. Jadi ya udah saya jalani hidup seperti biasa aja, terima di situasinya ya. Gitu. Tapi tidak yang semua kita hubung-hubungkan ke sana atau dikit-dikit saya harus nanya ke sini gitu. Iya. Itu pesan saya juga sih buat nggak klinik lah kita ya. Saya coba nyampaikan pesan juga ke teman-teman mungkin yang menonton ini ya. Jadi khususnya sih untuk yang sama dengan saya ya. Jadi ketika kita ngalamin sesuatu hal yang terus jangan yang menurut kita tuh kayak nggak biasa deh gitu. Jadi jangan langsung kita berpikiran kalau itu langsung ada sesuatu yang kontribusi goib. Ini pasti ada sesuatu deh, pasti ada yang kurangnya deh, gitu, pasti ada apa aja deh gitu. Tapi kita lebih kayak kita usaha dulu gitu loh, kita usaha dulu coba cari tahu kira-kira kenapa ya hal ini sampai bisa terjadi gitu loh, gitu kan Om. Mungkin kayak contohnya kok anak saya ini gini ya gitu, saya sudah gini deh, syaratin ini gitu, kok masih aja. Jangan itu jawabannya, jangan selalu itu kan. Jangan deh coba kayak gitu, coba balik ke kitanya sebagai orang tua misalnya. Iya. Kitanya sudah benar belum gitu, maksudnya kita sudah membimbing dia secara benar belum gitu.
iya, mungkin coba dari kita pendekatan kita kepada anak tuh bagaimana gitu. Mungkin kitanya juga sebagai orang tua emosian atau apa gitu. Jadi anak-anak juga mungkin jadi nggak betah, jadi apa? Jadi memberontak gitu kan atau apa gitu. Jadi coba ke kitanya dulu. Gitu ya, introspeksi. Introspeksi ke dalam ya. Jadi Mas Yoga jangan emosian ya. Saya bahaya ya. Situasi tadi ya. Ketika saya merasa benar-benar sakit banget ya Om ya, ketika saya benar-benar sakit banget, nah itu sih yang saya hindari. Tapi saya mesti diingat ya, giliran kita merasa sakit, aduh bahaya, gitu ya. Iya. Mas Yoga, terima kasih banyak nih sudah mau hadir ya. Om, terima kasih sudah diundang di podcast ya Om nih. Kita salaman gaya sehat aja deh.